Kalau ingin bahagia harus mau berpikir. Ini kelihatannya simpel. Loh kan otomatis, Pak. Apa ada orang yang tidak mikir? Menurutmu kan begitu, tapi sebenarnya banyak. Iya, banyak orang yang tidak mau mikir. Bahkan yang muda-muda ini banyak loh. Kadang kalau saya tanya, gimana mas rencanamu ke masa depan? Alah Pak, saya mengalir saja. Loh iya kan, itu kan alamat kamu tidak mau mikir mesti tentang hidupmu. Kamu tidak sungguh-sungguh merenungi hidupmu, menemukan titik-titik kebijaksanaan, mencari titik-titik keputusan yang penting, yang membuatmu jadi lebih baik. Syaratnya tetap mau berpikir. Hari ini kan hidup ini rasanya diombang-ambingkan dari satu viral ke viral yang lain. Kamu tidak pernah berpikir, apa ya saya harus mengikuti viral itu, apa ya saya harus update yang seperti itu. Kan kamu tidak pernah mikir begitu. Jadi ini seolah-olah biasa Pak, orang hidup mesti mikir. Tapi sebenarnya banyak orang yang, kalau bahasa saya, autopilot saja hidupnya. Autopilot itu kan rutin, wis kaya ngono, terus diulang-ulang tiap hari. Makanya kadang-kadang kalian kaget, loh sudah Rebu lagi ya Pak, cepet ya. Lah ya kalian memang hidupmu tidak pernah direnungi, ya berjalan begitu saja. Tidak berpikir, ya sulit kamu sampai di titik bahagia. Karena kamu terombang-ambing terus kesana kemari oleh aliran hidupmu. Syaratnya orang bahagia berpikir. Kata Hamka, dengan berpikir kita ketemu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan rumus hidup yang tidak hanya benar tapi juga tepat. Hidup yang tidak hanya benar tapi benar, kata orang Jawa. Itu kebijaksanaan. Tidak sekedar punya koleksi ilmu tapi juga tahu bagaimana mengaplikasikannya sesuai ruang dan waktu yang tepat. Untuk sampai di titik-titik semacam ini, mau tidak mau kita harus berpikir. Itu kalau ditarik-tarik lebih jauh, berarti kamu harus belajar cara berpikir yang benar. Dan disiplin yang mengajari kita cara berpikir yang benar itu logika, ilmu mantek. Adanya di filsafat. Sayangnya kadang-kadang filsafat kamu anggap haram. Sudah males mikir, filsafatnya haram, ya selesai. Jadi kamu kehilangan modal besar yang diberikan oleh Allah padamu. Keistimewaan puncak kebanggaan manusia, yaitu natik, berpikir. Oke, terus selain berpikir kita juga bekerja. Nah ya, atau boleh berkiprah, boleh berkarya sama yang berhubungan dengan nilai diri dan kemanfaatan diri kita. Itu akan jadi sumber kebahagiaan. Jadi bekerja tidak terbatas yang karir yang menghasilkan uang. Itu iya. Tapi mungkin ada orang yang berkarya, beraktivitasnya secara tidak langsung menghasilkan uang, tapi dalam rangka penegasan makna diri, nilai diri, dan lain sebagainya. Jadi ini juga jadi kunci kebahagiaan. Kemarin waktu siapa tokohnya itu, mungkin di Russell apa siapa itu kan disebut bekerja itu kebanggaan. Jadi sama-sama stresnya, mending stres karena pekerjaan daripada kamu stres karena nganggur. Jadi itu istimewanya kerja.
Dulu kita pernah membahas satu sesi itu kan tentang kerja, yang di situ disebut kerja itu rahmat, kerja itu ibadah, kerja itu amanah, kerja itu izzah, kemuliaan diri. Kalian tidak boleh beralasan, Pak saya ngelamar sana ngelamar sini tidak diterima. Ya kalau itu kan karir namanya. Kamu kan juga sambil nunggu lamaranmu diterima kan bisa beraktivitas ini, beraktivitas itu. Mungkin tidak menghasilkan uang tapi berkontribusi entah apa terhadap dirimu maupun lingkungan sekelilingmu. Jadi itu yang disebut kerja. Karena orang itu kalau tidak ngapa-ngapain itu biasanya merasa dirinya hampa, tidak bernilai. Di antara krisis, kalau dalam psikologi itu ada namanya later life crisis. Later life crisis itu krisis usia-usia akhir. Itu biasanya orang-orang sepuh-sepuh 60 tahun ke atas yang sudah pensiun itu krisisnya adalah dia krisis merasa tidak bernilai. Wah saya sudah pensiun ini, wah sudah tidak menghasilkan apa-apa, saya sudah tua merepotkan orang saja. Merasa tidak bernilai. Makanya kadang-kadang beliau-beliau yang sudah sepuh itu kadang-kadang kalau di rumah itu tidak mau diam, melakukan apa saja, ya nyapulah ya apalah. Ini karena memang kerja itu pride, kebanggaan sebagai manusia. Kemudian penting juga kalau kita ingin bahagia, kita harus siap introspeksi diri, siap muhasabah. Kenapa? Karena kita manusia itu selalu banyak kekurangan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kita punya alat-alat hebat, tapi kadang-kadang kita tidak mampu menggunakannya dengan pas. Di situ penting kita introspeksi. Hidupku ini sudah seharusnya ndak. Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari kemarin-kemarin? Ini namanya introspeksi diri. Ngecek diri kita. Sampai umur sekian aku sudah ngapain aja ya? Kita introspeksi diri. Kalian mungkin usia-usia 20-25an lah usia kalian ya. Kan kelihatannya masih bujangan semua. Kelihatannya. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang 27, ada yang 30, saya tidak tahu. Mungkin ada yang S2, S3. Itu kan usia-usia quarter life. Nah, usiamu wis seperapat itu kalau umurmu manusia sekitar 100 ya kamu namanya kan quarter life, sudah perempatan. Orang-orang quarter life itu cirinya gampang. Dia gelisah tentang masa depan. Besok saya kerja apa Pak? Saya ini kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Ada pikiranmu enggak jauh-jauh dari situ tetap. Nanti suami saya siapa ya Pak? Istri saya siapa ya Pak? Terus masa depanku kok rasanya gelap ya Pak? Ya itu ciri-ciri quarter life. Jadi itu kenapa kalau saya kan selalu guruannya seputar-seputar itu. Karena saya tahu di usia-usiamu yang menggelisahkanmu hal-hal itu. Makanya kamu ketawa. Sebenarnya menertawakan dirimu sendiri. Ya, baik. Loh, tapi kan dulu waktu sesi humor itu orang yang masih bisa menertawakan dirinya sendiri, alamat dia masih sehat jiwanya. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Oke ya, itu istimewanya. Kadang-kadang orang timur itu kan gitu. Nggak bisa itu masih bisa ketawa cengenges itu. Kayak ditanya dosennya itu nggak bisa jawab kan, terus bisa kamu jawab nggak bisa ya Pak, itu gitu ya. Ngomong nggak bisanya nggak pakai sedih tapi pakai cengengesan. Itu efeknya lebih mengerikan daripada. Baik, introspeksi ya. Yuk kita cek diri kita. Kita baca, kita muhasabai kurang apa.
Kira-kira yang lebih mungkin saya itu meningkat di bagian mana? Karena di antara penyesalan hidup adalah ketika kita sadar kemarin-kemarin saya belum memberikan versi terbaik diriku dalam hidup. Coba kemarin saya begini, coba kemarin saya begitu. Itu biasanya penyesalan hari ini. Kenapa ada logika coba-coba tadi? Karena kemarin saya belum melakukan yang terbaik. Kalau sudah melakukan yang terbaik semampu kita, meskipun hasilnya tidak memuaskan, ya kita bisa legowo. Ya nilai saya jelek, tidak apa-apa. Ya mungkin memang segitu kemampuan saya sudah maksimal. Tapi ketika kita tidak maksimal, tidak memberikan yang terbaik, begitu nilai saya jelek, kita kan kecewa. Coba kemarin saya agak serius sedikit ya, coba kemarin saya agak mempeng sedikit belajarnya. Di titik ini ayo introspeksi. Jangan jatuh 2 kali di titik yang sama. Baik, ini yang kedua. Jadi berpikir, bekerja, introspeksi diri.